Untuk Anda anak muda, jadi jangan malas-malas di rumah karena mama-mama di kelas C masih berjuang sampai sekarang. Kawan, jangan memperlihatkan Anda hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Ya. Woi, Muni so tahu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk orang semua. Salam baku dapat di Woi Podstream. Pada kesempatan kali ini kita telah mengundang pembicara juga pada malam hari ini, dan kita akan membahas beberapa yang berkaitan dengan konflik agraria yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Desa Kalasei 2, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, yang kebetulan letak geografisnya itu bersebelahan dengan kota Manado. Konflik tersebut sudah berangsur bertahun-tahun, diawali dengan tahun 80-an, yang dimana para petani Desa Kalasei 2 menjadi buruh di salah satu perusahaan dan juga melakukan kegiatan setelah pasca menjadi buruh pertanian di lahan Desa Kalasei 2 sekitar 58 hektar. Konflik ini terjadi dimulai dengan pembagian beberapa lahan atau beberapa hektar lahan yang kemudian itu meminggirkan atau memarginalkan kawan-kawan petani yang ada di Desa Kalasei 2. Nah, pada malam hari ini kita sudah mengundang salah satu warga petani dan juga inisiator yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Kalasei 2, Kecamatan Mandolang, Minahasa. Kita sapa dulu pada malam hari ini, sudah bersama-sama dengan kita di studio. Selamat malam, Yakang Refli. Malam baik, Bung Opan. Beliau adalah salah satu inisiator bersama warga untuk bagaimana menyelesaikan problem ini atau konflik ini yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di kampung beliau. Nah, bagaimana kabar dulu, Yakang? Kabar puji Tuhan, alhamdulillah sehat dan diberkati. Sehat. Aktivitas hari-hari keseharian sekarang? Ya, selain aktivitas di kebun, ya dalam gerakan-gerakan sosial bersama teman-teman jaringan. Gitu. Boleh mau tanya nih, kebun-kebun apa ini yang Yakang lagi garap sekarang? Mungkin Yakang punya kebun sendiri sih. Ya, komoditas utama untuk di perkebunan saya di Kalasei ya tanaman pisang. Walaupun ada yang bertransformasi dalam tanaman-tanaman palawija. Ada pala, cengkeh, kelapa dan lain sebagainya, tapi komoditas utamanya pisang. Pisang ya di Kalasei ya. Memang dikenal juga memang di Desa Kalasei banyak memproduksi pisang. Berarti lahan tersebut bisa dibilang produktif lah untuk warga sekitar. Iya, kalau di Kalasei dari topografi dan kesuburan tanah, uang saja yang tidak bertumbuh. Siap. Macam-macam kita coba tanam apapun itu dia subur, tumbuh dan produktif menghasilkan. Ya uang, koin itu tidak bertumbuh. Jadi memang warga sekitar memanfaatkan tanah, memanfaatkan ruang itu sebagai istilahnya penghidupan lah sehari-hari untuk warga sekitar. Nah mungkin Yakang Refli ini, jadi sekedar informasi untuk kawan-kawan semua. Kak Refli atau Bung Refli ini biasa disapa dengan Yakang ya. Yakang kebetulan di beberapa kesempatan juga beliau sering hadir di beberapa undangan dari teman-teman untuk berbagi dan juga sharing terkait informasi soal Desa Kalasei 2 tentunya. Nah, mungkin ini banyak kawan-kawan di rumah atau pemirsa di rumah ingin banyak mengetahui soal Kalasei 2. Tepatnya kan mungkin apalah di sana. Kira-kira orang dari mana lah sampai tempat bisa menempati Kalasei 2 dan juga
wah kita tahu di Kalase 2 sudah banyak petani, ternyata di sana orang-orang berprofesi sebagai petani yang juga memanfaatkan ruang yang awalnya 85 hektar. Ini mau konfirmasi ulang. 225 hektar. 225 hektar. Kalau sebelum pemekaran desa itu ada 343 hektar dalam satu konsesi Airpark dulu. Jadi 200 sekian hektar itu yang dulunya memang dikelola oleh warga sekitar. Iya, betul. Nah, mungkin bisa diceritakan lah itu sedikit ya kan terkait awalnya atau mungkin terkait kawan-kawan petani yang sampai bisa hidup dengan perkebunan dan juga tanaman atau ruang tanah yang ada di sana. Iya, kita kelahiran tahun 85, tapi kita menggali historikal dari tanah ini. Karena kalau bicara konflik agraria, konflik pertanahan, semua kita kembali ke sejarah, sejarah penguasaan tentunya. Iya. Karena dalam hukum tanah, mau berbicara hak atas tanah itu tentunya penguasaan fisik. Menggarap tentunya kan penguasaan fisik, bukan konsensi atau legal standing atau apa semua, tapi penguasaan fisik. Dalam hukum tanah itu di seluruh negara yang ada di dunia ini itu hukum agraria internasional sebenarnya. Sejarah tanah Kalase 2 itu panjang, dan itu kita juga browsing, kita keliling mencari referensi tentang sejarah itu, bukan hanya dari cerita-cerita masyarakat atau dari sudut pandang pemerintah, tetapi dari sebuah dokumen sejarah waktu dokumen Belanda. Karena konsesi-konsesi yang ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan awal Indonesia merdeka itu konsesi hak Barat pakai undang-undang Belanda kan, Verponding lah, yang Hidom dan sebagainya. Sejarah saya langsung kaitkan dengan sosio ya, historis. Awalnya tanah di Kalase 2 itu merupakan tanah produktif untuk industri perkebunan industri. Oh, jadi awalnya itu industri perusahaan atau semacam apa itu? Ya, perusahaan. Perusahaan. Tapi yang mengelolanya sebelum Indonesia merdeka itu pakai konsesi hak Barat. Jepang pada yang tercatat itu tahun 33, yang dalam catatan dokumen Belanda itu tahun 33 itu dikuasai oleh PT Asiatic dan dipimpin langsung oleh Yunso Katsuma untuk wilayah Kalase, ada 343 hektar. Oh, ini yang awalnya memang 300 sekian yang 43 ya. Oh iya. Yang berkonflik sekarang 225. Kemudian dari sejarah itu, setelah Indonesia merdeka ada peralihan perampasan harta benda dalam perang kan, biasanya ada hasil harta rampasan perang. Kemudian dia beralih ke South Pacific Railco, itu perusahaannya. Namun masih dikelola Jepang, itu kita nggak tahu bagaimana persis, tapi legalitasnya atau konsesinya itu masih pakai hak dari Belanda, Onderneming. Itu dilanjutkan oleh Wakana Hartoki di tahun 70-an. Itu sejarah penguasaan sampai dicabutnya konsesi hak Barat pada tahun 80 berdasarkan rujukan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ya Kang potong sebentar. Apakah di tahun-tahun itu warga Kalase 2 sudah menempati Kalase 2? Atau memang belum ada, masih orang-orang luar lah kan yang memegang perusahaan tersebut, kayak tadi yang disebutkan Jepang dan lain-lain. Apakah di waktu itu warga Kalase 2 sudah ada di situ? Warga Kalase 2 yang berkonflik sekarang ini aslinya itu dari Kepulauan Nusa Utara, Sangihe. Itu kakek saya juga ya, termasuk yang pertama masuk ke Kalase 2. Karena kebutuhan buruh tani, kita direkrut dari Kepulauan Sangihe.
Oh, untuk kebutuhan untuk perusahaan ini kerja. tenaga kerja. Oh iya. Kerja. Jadi itu awalnya warga petani atau istilahnya keturunan lah dari warga petani di Kalasei itu atau direkrut dari Nusa Utara untuk keperluan tenaga kerja. Iya, betul. Sehingga menempati ruang itu. Ya, betul sekali Om Muhammad. Jadi kita berdasarkan catatan empiris ya, kita orang tua kita, kakek saya waktu itu generasi pertama datang dari Sangihe, Kepulauan Sangihe. Awal profesinya itu nelayan rata-rata, mayoritas di kepulauan, kemudian bertransformasi menjadi buruh tani dalam perusahaan milik Jepang dan Belanda. Baik. Sebenarnya campur Nica waktu itu ya, pemerintahan sipil Hindia Belanda ya. Direkrut, mukimkan, bahkan tinggal di perusahaan untuk mengelola tanaman-tanaman industri, kelapa, karet, kapuk, dan ada juga kopi untuk menjadi komoditas ekspor tentunya. Pasca menjadi buruh tani, gimana itu kisahnya sampai kan awalnya dari tenaga kerja. Nah, pasca itu kan kira-kira lah warga petani menempati dan juga menguasai. Dalam artian menguasai ini adalah mengelola. Itu sampai gimana itu kawan-kawan atau petani di sana menempati ruang itu sebagai petani yang utuh di luar setelah menjadi buruh tani tadi. Jadi kita ketahui bersama ya, pendapatan buruh tani di masa Nica ya, pemerintahan sipil Hindia Belanda untuk upah itu kecil. Sehingga kebijakan dari direksi di tahun 70-an menurut catatan sejarah dan hasil wawancara dengan tua-tua yang masih ada, yang masih merasakan masih sebagai buruh tani waktu itu, karena tidak cukupnya pendapatan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, sehingga kebijakan dari direksi itu, karena kalau tanaman industri kan itu jaraknya 7-8 meter gitu, jadi ada spasi itu yang bisa dikelola untuk menanam pisang, tanaman-tanaman untuk bahan makanan ya, tanaman pangan kan, jagung, singkong dan lain sebagainya. Itu diberikan izin secara lisan, silakan tanam apa saja yang mau ditanam untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan dasar yang memang dari gaji tidak mencukupi. Gitu. Nah, di situ diberikan kebebasan, yang rajin ya silakan kita garap ya. Sambil kita juga menjadi buruh tani, orang tua kita ya, yang waktu menjadi karyawan atau pegawai buruh tani pada waktu itu. Oh, jadi spasi itu yang memulai warga di situ menjadi petani dan mengelola hasil-hasil komoditas yang kira-kira lah bisa dijual sebagai penghidupan sehari-hari. Nah, jadi pasca itu kan perusahaan angkat kaki atau gimana itu, ya Kang? Pas kelar perusahaan punya izin itu. Iya, tahun 73 atau 75 itu awal kita diberikan lisensi, diberikan kebebasan untuk menanam tanaman pangan, tanaman untuk kebutuhan. Tapi untuk izin HGU atau RPAK itu masih bertahan sampai tahun 80-an kan, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, masih diberikan kesempatan. Kemudian untuk pendaftaran tanah bagi untuk yang verponding dan masih pakai hak barat dan pasini apa segala macam itu diberikan kesempatan sampai tahun 80 untuk melakukan pendaftaran kembali. Kalau untuk kita di Kalasei terkhusus, kita masih diberikan kebebasan tetap bercocok tanam di spasi atau celah-celah tanaman industri itu sampai dengan berakhirnya konsesi hak barat di seluruh wilayah NKRI tahun 80. Nah, terus berarti setelah selesainya konsesi itu petani terus menggarap di situ. Iya, berakhirnya konsesi hak barat untuk di NKRI ya itu tahun 80, merujuk dari Undang-Undang Pokok Agraria 20 tahun, tahun 60, 20 tahun, tahun 80. Secara konstitusi objek yang
dimaksud itu otomatis atau telah dilegitimasi itu akan menjadi tanah negara setelah penguasaan asing, hak barat itu dihapuskan, objeknya otomatis langsung. Kalau untuk di Minahasa sendiri itu ada 226 hektar tanah-tanah yang dikelola dengan hak atau konsesi barat. Nah, apakah pada waktu itu ya Kang, pemerintah campur tangan tidak? Kan ini kan pasca selesai konsesi, artinya di situ kan ada pemerintah. Nah, apakah pemerintah campur tangan misalnya pembagian ini untuk warga atau diberikan hak apalah untuk warga? Iya, pasti pemerintah menjalankan amanah konstitusi. Ya. Tentunya selain Undang-Undang Dasar 45 sebagai pondasi bangsa ini, kemudian ada yang spesifik dalam hal agraria, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu ada turunan-turunannya juga. PP 32 tahun 60, koreksi kalau saya salah. Terus Kepres waktu zaman Soeharto, Kepres nomor 79, Kepres nomor 224 tahun 79, itu turunan langsung dari Undang-Undang Pokok Agraria, di mana tanah-tanah eks hak barat, konsesi hak barat itu kembali dalam penguasaan negara dan menjadi objek tora, tanah objek reforma agraria, dan jelas di situ eksplisit bahwa skala prioritas penerima redistribusi itu untuk objek tora ini ya masyarakat, buruh tani, atau warga yang sudah menduduki, menguasai atau tinggal di objek. Artinya itu menjadi pegangan warga lah di situ untuk menggarap dan juga mengelola. Iya. Atau ada dokumen lain yang kira-kira diberikan pemerintah? Iya, oke, kita ex buruh tani di PT Asiatik itu yang dari Kepulauan Nusa Utara ya, Sangir itu, kita oleh kebijakan pemerintah setelah konsesi barat dicabut, kita dimukimkan karena pemerintah berpikir ya ini mau kasih kembali mereka ke Nusa Utara, kerja apa mereka di sana, sementara mereka sudah dua keturunan ini jadi buruh tani, bertani. Karena transformasi profesi dari nelayan kemudian sudah jadi petani generasi berikutnya, maka dimukimkanlah, dibuat suatu pemukiman penduduk untuk warga-warga ex buruh tani. Cuman pas tahun 82 tepatnya, 82-83, barengan dengan memukimkan warga-warga pesisir wilayah, masih wilayah Minahasa sih, yang rawan terdampak abrasi pantai. Jadi di situ tahun 82-83 itu ada 200 kakak awal penduduk yang dimukimkan oleh pemerintah provinsi dan langsung menyiapkan, memberikan ruang untuk tinggal, tanah, bahkan rumah sederhana. Ditambah lagi alat produksi tradisional ya, kapak, cangkul, parang dan lain sebagainya untuk mengelola tanah negara bekas, erpak. Jadi itu mungkin pemukiman dan juga memberikan keluasan kepada warga sekitar untuk mengelola. Iya, lisan Pak. Itu gubernurnya Gubernur Mantik yang kita kenal itu tahun 83. Karena waktu itu juga kan merujuk dengan Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah tingkat 1 gubernur, kemudian pemerintah tingkat 2 bupati, sekarangnya bupati itu menjadi panitia land reform agraria. Jadi otomatis iya, konstitusi sudah bisa begitu, mereka oke, kita semangat reforma agraria di Kalasei 2026 hektar seluruh Minahasa. Ada berapa konsesi ya, tapi kita bicara malam hari ini Kalasei khusus. Jadi 225 hektar itu menjadi objek reforma agraria. Berarti banyak kemudian apalah yang dikerjakan oleh kawan-kawan petani di ruang tanah ini atau ruang yang menjadi ex perusahaan yang sudah disebutkan, dan juga ada beberapa pemberian dari pemerintah pada waktu itu. Nah, menjadi konflik di Kalasei 2. Seberapa penting tanah ini bagi kawan-kawan petani di Kalasei 2 sehingga itu memicu terjadinya konflik di sana? Ya, kalau mau sentil konflik,
dan sejarah sama-sama panjang. Sejarahnya panjang, konfliknya juga panjang. Diawali konflik pertama untuk tanah di Kelasei 2 itu 2013 ya, itu yang masif. 2013. Sebelumnya ada juga, tapi yang masif itu karena ada campur tangannya penguasa hegemoni itu main di situ, itu 2013. 20 hektar dihibahkan dari pemerintah daerah tanpa partisipasi publik atau partisipasi dari masyarakat yang menggarap itu, mengelola objek itu. Jadi muncul tiba-tiba SK hibah untuk Polda Sulut, Makobrimob seluas 20 hektar. Kemudian itu SK itu untuk dijadikan apa itu ya Kang? Dari Polda untuk dijadikan markas Komando Brimob, dan ada rusunawa dan mungkin banyak yang akan ada planning atau master plan. Tapi waktu dibuat ibaratnya master plan untuk gedung, di situ masih ada tanaman yang ditanam. Iya, jelas. Yang kami catat dalam gerakan organisasi kita tani di Kelasei itu ada sekitar 40-an petani yang mengelola objek yang kemudian dihibahkan kepada Polda. Itu pisang semua ya? Yang waktu itu di atas sebelum ada gedung ini mau dibuat atau ada yang lain? Pisang komoditas utama, cuman di situ masih ada erpak kan, itu masih ada kelapa dan kelapa. Tapi komoditas utama ya kita pisang, kelapa itu ya paling kita nggak kelola. Bukan main, pisang ini diganti dengan beton. Jadi kira-kira lah pisang yang boleh diekspor ke mana-mana, misalnya ke Ampalima atau ke tempat-tempat anak muda nongkrong begitu. Kira-kira mungkin berpikir apa ya sehingga dia diganti dengan beton begitu. Karena beton kalau mau diolah jadi apa itu ya kira-kira? Nggak mungkin jadi pisang juga. Nah ini kan menjadi salah satu pikiran yang agak melenceng kalau menurut teman-teman petani desain, atau bagaimana ya Kang? Memilih untuk tanam pisang atau tanam beton ini? Ya kalau perspektif saya sebagai petani dan warga, keluar saudara-saudara saya di Kelasei ya, kalau semangat reforma agraria kan ya objek reforma agraria yang tadi kita sudah bahas kupas itu untuk agraria, untuk pertanian, ketahanan pangan. Ya kalau kemudian mau dibandingkan dengan betonisasi atau gedung, betonisasi. Walaupun itu pembangunan, biasa dalil penguasa sih ini untuk pembangunan nasional, kepentingan juga banyak, kepentingan umum. Kemudian jadi mungkin karena pembangunan yang tadi sudah ya Kang sebutkan, sehingga warga kemudian merasa apa itu ya Kang, sehingga dia banyak berkonflik pas ada pembangunan dan pembagian itu. Tentunya paling fundamental ya kita dirugikan, ruang hidup kita hilang kan gitu. Maksudnya seberapa besar ruang hidup yang petani dapat dari lahan tersebut untuk penghidupan sehari-hari? Apakah memang kalau tidak ada itu tidak bisa hidup? Kelekatan petani itu inherent ya. Kalau dengan bicara tanah ya petani, kalau tidak ada tanah bukan petani. Jadi sangat melekat itu petani dengan tanah. Ketika tidak ada tanah dia tidak bisa dibilang dikatakan petani. Kemudian objek untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu diambil atau dikuasai oleh pihak lain, bahkan pihak lain itu justru pemerintah sendiri, penguasa sendiri, tanpa partisipasi non partisipatif, tanpa keterlibatan langsung. Iya, ini kepentingannya untuk apa? Kemudian tukar gulingnya untuk masyarakat petani apa? Itu tidak pernah terjadi. Ini awal konflik 2013 dengan 2013 pada waktu itu. Kita tidak pernah secara seluas-luasnya membangun diplomasi atau diskusi dengan warga yang akan terdampak. Itu tidak dibuka oleh pemerintah pada waktu itu. Kemudian diklaim sudah ini 20 hektar ini sudah punya Polda Sulut.
dasarnya hibah pemerintah provinsi nomor sekian ya, gitu. Nggak hafal juga itu nomor itu, yang kemudian petani otomatis dirugikan. Mau melawan bagaimana itu? Ini Polda kita mau melawan apa? Ini kebijakan pemerintah. Ya di tahun itu juga kan, ya kita tahu sendiri gerakan-gerakan itu tidak begitu luas sampai ke akar rumput, sehingga apa yang diketahui masyarakat, ini untuk kepentingan bersama. Tidak ada gerakan-gerakan yang konkret untuk memperjuangkan hak hidup kita itu 2013. Nah, jadi pemantiknya apa ini ya Kang? Sehingga kan 2013 sudah kawan-kawan petani belum berani melakukan mungkin protes kecil-kecilan, tapi pemantik yang sampai kita kayaknya harus melakukan protes dalam artian mempertanyakan hal-hal yang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik di Kalasei 2. Karena yang kita tahu kan Kalasei 2 sempat viral di 2021 kalau tidak salah, karena ada beberapa kejadian di sana yang mungkin itu punya rentetan panjang lah sampai pada waktu pemantik itu terjadi ya kan. Pemicu dalam setiap gerakan apapun pasti pemicunya itu kesadaran, feel ya, rasa. Awalnya kita takut melawan, setelah kita rasa semakin dirugikan, kita mau melawan. Apa aja kemampuan kita, apa yang ada di pikiran kita melawan. Jangan ini kita mau hidup dari sini. Ya tahun 2019 itu awal ada NGO yang kemudian melirik kasus konflik agraria di Kalasei, itu konsorsium pembaruan agraria. Sehingga kita membentuk OTL ya, organisasi tani lokal, dalam upaya untuk proposal pengajuan redistribusi tanah-tanah sisa dari apa yang sudah dikuasai oleh instansi yang dihibahkan dari pemerintah. Namun justru itu tidak juga mempan pada hegemoni yang punya kepentingan lain daripada semangat reforma agraria. Itu Pak. Dan jadi waktu itu memang dibuat pemicunya adalah teman-teman buat hotel itu untuk melakukan satu protes lah terhadap apa yang diklaim dari pihak-pihak yang kira-kira berapa bangunan itu, ada Polda Sulut, ada apa lagi ya Kang? Iya, tadi 2013 Polda Sulut untuk untuk Makobrimob dan lain-lain. Kemudian rumah sakit Ratu Yusang itu. Oh, yang dari sini pindah ke sana? Iya, dari Sario sini dia pindah ke Kalasei. Itu sekitar 7 hektar. Itu 7 hektar itu kalau mau dihitung boleh berapa lapangan bola itu ya? Itu satu Olimpiko. Jadi kira-kira sama stadionnya. Stadion. Jadi kalau kira-kira kalau mau bikin acara boleh tampung berapa sarung itu di sekotanya di situ banyak. Cuma karena kembali lagi di ini ya Kang, selain OTL apa nih yang dilakukan oleh kawan-kawan petani sehingga proses ini berjalan terus, upaya-upaya lah yang dilakukan oleh kawan-kawan petani. Kita ini dari masyarakat ya, saya juga termasuk, kita bergantung pada OTL karena yang namanya korban, setan datang bantu kita terima gitu. Karena memang korban, OTL datang kita bergantung di situ. Cuman kemudian ada ya hal-hal yang memang tidak sefrekuensi dengan harapan bahkan arah juangnya petani, sehingga itu dia vakum, dia hotel itu dengan sendirinya nggak jalan, nggak ada keberlanjutan. Nah datang teman-teman, entah informasi dari mana, kabar angin dari mana, datang menawarkan
kerjasama jasa aja ya, jasa advokasi untuk membantu perjuangan petani kelas 2. Awalnya itu ya LBH Manado yang di yayasan ya, di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menawarkan upaya-upaya advokasi, perlawanan, gerakan, kita bentuk kekuatan di basis dan lain sebagainya, seperti yang sudah dilakukan NGO tersebut itu LBH, dan dibarengi dengan kekuatan mahasiswa, organisasi mahasiswa. Oh, jadi semuanya nimbrung di situ? Nimbrung. Awal itu kita nggak bisa dihitung itu. Bendera mana kita nggak kenal, ini bendera apa, warna ini, warna itu. Kita cuma adalah bendera-bendera yang kira-kira terpasang di atau sama-sama berjuang dengan teman-teman petani. Kalau seingat saya, bendera yang ada ya dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil itu lebih 10, sekitar 13-14 awal-awal ya, kita di tahun 2019 itu mulai menyatakan sikap deklarasi kita akan bersama-sama dengan mendukung perjuangan hak atas tanah masyarakat petani di kelas 2, karena mereka semua sudah melihat histori penguasaan kita sudah berapa lama dan lain-lain. Berarti banyak aktivitas lah yang dilakukan di kelas 2 pada waktu itu. Iya, macam-macam kita kegiatan yang kita membangun kesadaran, kita buat kegiatan-kegiatan sosial supaya menarik simpati publik juga dan membangun kesadaran khususnya di basis di masyarakat petani kelas 2, supaya ini loh, ini hak kita, mari sama-sama. Orang yang dari mana-mana ini datang membantu tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa profit apa segala macam, datang loh. Kita sendiri yang menjauh ya. Waktu itu awal gerakan di kelas itu kita betul-betul solid karena dibantu, diedukasi oleh gerakan-gerakan organisasi masyarakat sipil dan LBH Manado itu yang paling. Berarti di sana banyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang sharing dengan kawan-kawan petani, dengan mungkin ibu-ibu petani di sana mungkin. Iya, mama itu ujung tombak justru. Jadi mama yang di muka ini. Ujung tombak dari semangat, dari kesibukan, dari keinginan untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka. Mama di sana itu bukan cuman reproduksi sosial mereka, tapi mereka memang jadi tulang punggung. Banyak ada yang mama itu tulang punggung untuk keluarga. Gitu. Jadi mungkin ini satu teguran mungkin ya Kang ya, untuk Anda anak muda, jadi jangan malas-malas di rumah karena mama-mama di kelas C masih berjuang sampai sekarang. Itu ya, detik ini. Iya, itu perlu diapresiasi. Sampai detik ini masih berjuang. Jadi untuk yang malas-malas, orang mesti banyak belajar sama mama-mama kelas C2. Begitu ya Kang ya? Iya, mama kelas C2 enggak berjuang untuk kelas C juga. Mereka peduli dengan yang senasib, serasa. Oh, jadi sudah baron-baron ini mama kelas C2 di medan-medan perjuangan. Iya, kita mau bicara keadilan, mau bicara hak asasi. Ketika kita merasakan keadilan kita tidak dapatkan, ketika kita merasakan hak asasi kita ini tidak dianggap, dan orang lain juga merasakan hal sama, empati itu kita muncul. Makanya kita mama itu turun bantu di mana ada gerakan apa-apa di daerah itu lain. Betul ya Kang, kita perlu empati, karena kalau simpati 7.500 2 giga di warung. Jadi jangan cuma ada simpati, karena biasanya simpati itu oh iya kita simpati, tapi mesti ada apa tadi ya Kang? Empati yang juga perlu ditambahkan untuk bersama-sama dengan gerakan ini. Nah ya Kang, sudah kalau dihitung-hitung dari 30-an, 70-an, 80-an dan sampai pemicunya di 2019 dan terakhir tragedi di 2000 berapa itu ya Kang? 2021 kalau tidak salah. 22 sempat viral di tanggal 7 November kalau tidak salah. Atau 7 November seingat saya itu viral itu di beberapa media sosial. Kelas C jadi isu nasional. Nah, ada apa itu ya Kang kejadian-kejadian di situ?
Ya, 7 November 2022 itu suatu momen di mana pusat dari konflik agraria kelas 2, di mana pemerintah provinsi, Gubernur Oli Dodo Kambe secara sepihak menghibahkan 20 hektar kemudian untuk dibangun politeknik pariwisata. Itu juga tidak partisipatif ya, tanpa membuka ruang dialog. Maksudnya itu sepihak, dari saya bilang sepihak. Yang kita tahu sudah ada hibah untuk politeknik pariwisata, datang sosialisasi itu, ini untuk dibangun ini politeknik pariwisata untuk mendorong pembangunan nasional dalam sudut sumber daya manusia, pendidikan. Lah, prosesnya ini yang kita tidak suka. Kok hibah sepihak? Ada yang mengelola, ada yang menduduki objek itu. Dan ini bukan baru kemarin, kita sudah dari tahun 32 tadi, kembali ke sejarah tadi, walaupun kita masih buruh tani, namun kita sudah mengelola objek itu, tanah itu. Terhitung dari tahun 80 itu sudah 20-an tahun lah, lebih dari 30 tahun kan, sampai dengan sekarang ini. Coba Jo, kalau itu waktu itu ya Kang, maksudnya di masa sekarang ada seperti gubernur-gubernur yang dulu kira-kira lah yang menghibahkan itu sesuai semangat reforma agraria. Jadi memberikan ke masyarakat untuk dikelola, dirawat atau menjadi ruang penghidupan lah. Ya mungkin pemikiran gubernur sekarang kan membangun ini juga untuk mungkin fasilitas yang lain. Ya, tapi kan ini juga harus berbanding lurus lah atau berimbang lah dengan kesejahteraan warga sekitar, karena memang tidak juga bukan tidak butuh sih, tapi tidak juga hal-hal yang bersifat fasilitas seperti gedung yang dibutuhkan, tapi juga ruang-ruang tadi kayak tanah, ruang-ruang yang menjadi proses penghidupan dari warga sekitar. Nah, kembali lagi ya Kang, seperti apa kejadian pada 7 November itu ya Kang? Mungkin bisa direfleksikan atau diingatkan kembali ke teman-teman atau kawan-kawan, karena itu sempat viral loh. Iya Pan. 7 November 2022 itu bukan hanya dicatat dalam sejarah Desa kelas 2. Iya, mungkin tidak dicatat ya, tapi dalam sejarah ingatan yang melihat itu peristiwa itu, tapi itu dicatat dalam memori yang terlibat langsung di situ, bahkan anak cucu nanti, karena itu secara visual kan itu abadi, nanti akan dilihat kenapa seperti ini analisis. Jadi telah dicatat, akan tercatat di memori generasi-generasi berikutnya bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa kelam, di mana negara sebagai otoritas tertinggi pemerintah kemudian mengangkangi konstitusi. Karena ya sudah, kita panjang lebar tadi sejarah status tanah, kenapa kemudian masyarakat ini semakin termarginalkan karena kebijakan pemerintah. Bahkan dengan perjuangan-perjuangan yang ada ternyata makin dikekang gitu. Iya, ini melawan ini masyarakat ini untuk kepentingan umum kok. Kenapa kalian tidak mau kasih gitu kan? Jadi cara-cara yang non humanis, tidak humanis, yang kemudian dibuat oleh penguasa di Sulawesi Utara. Ya dalam hal ini saya sebut saja Gubernur Oli Dodo Kambe, karena itu kebijakan itu dari dia sendiri. Bahkan rekomendasi Komnas HAM pun itu diabaikan. Dia tidak anggap bahwa itu hak asasi manusia yang dia catat di situ, bahwa ini aset Pemprov saja. Hak asasi manusia itu nonsen lah bagi dia ya. Ini paradigma sudut pandang kita. Jadi apakah itu juga berdampak kepada warga sekitar, kepada warga petani, mama-mama, anak-anak di sana? Oh, pasti peristiwa itu kan
selain dampak ekonomi itu ada dampak psikis, itu trauma bagi warga khususnya anak-anak itu yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Yang paling dalam ingatan memori saya itu yang paling tidak akan terhapuskan. Bahkan anak saya yang kakak itu pasti masih ingat dimana juga menyaksikan waktu itu. Peristiwa itu. Bagi saya sepanjang terjadinya peristiwa eksekusi paksa yang memanfaatkan APH, justru di situ satu momen itu di mana seorang perwira polisi dengan komando menyatakan bahwa ini negara hukum, kalian jangan menunjukkan bahwa Anda jago di sini. Ini negara hukum, sambil menembak warga. Jadi hukum di otak mereka apa? Apa itu hukum? Justru saya sebagai petani tahu hukum. Tujuan hukum itu kan jelas. Mau teori, mau fisik, mau filsafat hukumnya, asas hukumnya kan sudah jelas hukum itu. Bahwa hukum itu tujuannya untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Namun seorang perwira polisi loh, dengan arogan, sok berwibawa bisa berkata bahwa ini negara hukum sambil menembak dengan gas air mata. Lo tembak bukan ke atas, Pan, tembak apa-apa. Ada beberapa 3-4 orang tua. Ada yang kena juga dengan bukti visual, rekaman visualnya ada, tayangan visualnya itu banyak. Kawan, jangan memperlihatkan Anda hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Ya. Kami minta Anda kerjasama. Jangan melakukan tindakan-tindakan kekerasan di lapangan. Ya. Kami sampaikan Anda mundur. Itu yang paling kita melihat. Yang paling parah dari semua kejadian yang proses ada waktu itu, prosesi eksekusi itu saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh aparat penegak hukum. Justru di luar dari hukum, tujuan hukum itu yang. Jadi sementara negara ini justru memelihara ini perwira-perwira yang punya pikiran, nggak tahu doktrin dari mana dia belajar itu. Saya saja petani, saya tahu apa sih hukum itu dibuat, tujuannya hukum itu untuk apa. Loh, ini yang penegak hukum justru dia miring memihak kepada hegemoni kapitalis kekuasaan. Itu rahasia umum dan sering terjadi di konflik selain kelasnya juga. Saya pikir juga mungkin di pendidikan aparat penegak hukum harus adalah perwakilan dari masyarakat umum untuk memberikan materi, karena biasanya biar tahu misalnya kita pernah merasakan kan mungkin di pendidikan itu tidak tergambarkan bagaimana situasi orang yang memang terkekang kemudian dipaksa untuk keluar dari situ, sehingga menjadi satu pembelajaran lah di institusi-institusi yang kira-kira membuat perlakuan yang semacam ini terus menerus. Ini kira-kira harus diputus mata rantai ini. Dan ya Kang, setelah kejadian itu, apakah kelompok ini, apakah wadah ini kendor untuk melakukan perlawanan atau perjuangan? Nah, atau ada upaya-upaya lain yang terus dilakukan sehingga bisa bertahan untuk terus menjaga keutuhan dari ruang ini, dan gerakan? Ya, konflik apapun itu, bahkan khususnya konflik agraria di Indonesia ini nasional, saya melihat dalam kacamata sosialis ya, bahwa selalu peran hegemoni itu kuat, di mana upaya-upaya juga penguasa dengan politik adu domba zaman kolonial itu masih relevan dipakai sampai hari ini. Macam-macam cara mereka memfragmentasi gerakan, upayanya macam-macam di kelas itu saya rasakan sendiri. Propaganda. Adakah tawaran untuk Yakang dari pihak pengembang dan lain-lain kan untuk kira-kira lah menutup gerakan ini? Secara langsung tidak, tapi melalui perantara ada. Sempat yang
berkuasa mau ketemu saya. Loh kalau mau ketemu petani jangan ketemu saya, jangan undang saya ke mana, tapi datang ke kelas. Apakah mama-mama juga ada yang mendatangi begitu atau memberikan? Oh, Kan iya. biasanya yang saya mungkin siklus lah, ada siklusnya itu kan biasa dibujuk untuk ya sudah lepas saja dari tanah ini. Itu pasti ada, karena saya bilang tadi politik adu domba, gaya-gaya kolonial itu masih ada, masih ada. Itu. Upaya apa yang kira-kira masyarakat petani sana buat untuk coba bertahan, tidak terbujuk rayu lah? Yang tertarik banyak, yang sudah ditarik, Sudah tapi banyak. yang masih bertahan ya rata-rata itu tadi kembali ke mama-mama, karena mama-mama justru lebih tahu itu konsep keadilan, karena kalau kita berbicara keadilan, implementasi keadilan itu yang paling pertama kali itu ada pada seorang perempuan, ibu. Bagaimana kemudian dia membagi secara adil nutrisi, oksigen pada rahim yang dia kandung, pada anak dalam rahim yang dia kandung. Itu natural ya bagi saya ya, dalam aktivisme yang saya ikuti selama ini. Memang ibu-ibu perempuan itu lebih sayang tumbuhan, merawat dengan. Kalau bapak apa? peduli, ya. Sapurata kalau bapak. mungkin keadilan. Saya Langsung gali satu kali. di keadilan itu, karena bisa sadar atau tidak sadar ibu-ibu itu ya dia sebenarnya yang pertama mengimplementasikan keadilan itu bagi anaknya dalam rahimnya, membagi kan. Setelah makanya lebih sensitif kita melihat ibu-ibu mama-mama itu dalam gerakan di lebih dominan lah. di basis, karena ya dorong mereka tahu ini tompe hak, harus berjuang. Dorong kembali ke analogi tadi, ini anak saya, kita harus memberi dia asupan gizi, nutrisi lewat kita konsumsi makanan lebih lain. Dikaitkan dengan konflik itu, makanya dominankan di kelas itu mama-mama. Dibarengi dengan edukasi dari teman-teman jejaring, bahkan LBH itu rutin membuat diskusi-diskusi untuk pendidikan hukum kritis, pendidikan kesadaran itu. Ya itulah, mungkin juga yang kawan-kawan yang sudah menerima bukan juga salah. Ini bukan cerita kita benar atau salah, tidak. Tapi ini soal perjuangan yang berkelanjutan yang tetap dijalankan oleh warga petani kelas 2, entah itu mama-mama, entah itu opa-opa, om-om, sampai anak mudanya dan juga Yakang yang sampai hari ini masih berdiri untuk berjuang lah kira-kira untuk tanah ini. Nah Yakang, selanjutnya Yakang, ini mungkin ke depan kan banyak juga sisa-sisa lahan yang akan diambil, misalnya ya. Ini kan sudah terakhir apa ya Kang yang diambil untuk apa? Kampus ya terakhir. Ya, Politeknik Pariwisata. Itu sekarang tahap pembangunan sudah sampai mana ya? Kalau dilihat 70-80 persentasenya. Ya, 5 hektar sudah dibangun oleh 2 tahap proyek APBN. Yang tahap pertama ya peristiwa 7 November 2022 tanpa ganti kerugian atas tanaman petani. Jadi dipaksa keluar. Iya, eksekusi paksa kan menggunakan APH tadi. Lalu yang kedua ini? Kemudian yang kedua dilakukan cara-cara penguasa inovatif lah gayanya. Jadi ada yang paksa, ada yang bujuk, ada inovatif. paksa. Tapi inovatif di sini yang kembali saya bilang tadi, konstitusi dikangkangi, tujuan dan semangat reforma agraria, bahwa undang-undang dasar tentang agraria, bumi, air, tanah dan sebagainya itu untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada Perpu yang menjadi senjata ampuh ini bagi penguasa ya. Jadi untuk Politeknik Pariwisata tahap 2, Perpu itu dijadikan legitimasi untuk kriminalisasi 10 petani yang akan terdampak pada Politeknik Pariwisata tahap kedua. Itu opa oma itu, bahkan ada satu opa yang orang tua yang sakit dipaksa harus ke Polres karena dilaporkan kriminalisasi oleh pihak pengembang menggunakan dalilnya Perpu 51 tahun 60 menduduki lahan tanpa hak gitu. Kapan kalian itu kembali ke tadi bahwa hak hukum tanah paling utama adalah penguasaan visi kan. Kenapa penguasa pemerintah negara menggunakan dalil
menduduki lahan tanpa hak. Ini kan kontradiktif. Juga mekanismenya tanpa diskusi, tanpa dialog. Iya, ndak partisipatif tadi kan. Ini yang menjadi PR ya tentunya bagi para aktivis-aktivis, para aktivis-aktivis khususnya di bidang hukum. Bagaimana kemarin kita antisipasi juga. Kok negara seenaknya saja menentukan Anda salah, Anda benar. Bahkan melangkahi konstitusi itu sering kita dalam diskusi-diskusi informal kita sering bahas itu. Mungkin ya Kang bisa mempertegas sedikit ya Kang terkait pentingnya tanah dari pandangan orang tua lah, dari oma-oma, mama-mama. Menurut ya Kang itu seperti apa sehingga proses ini saya pikir sudah lama tapi tetap berjalan. Ini salah satu gerakan yang panjang mungkin yang dilakukan oleh petani di Sulawesi Utara, bahkan di Kalase 2 tepatnya. Jadi menurut melihat situasi atau pernah berdiskusi dengan mama mungkin bisa dipertegas pentingnya tanah untuk petani Kalase 2. Ya, Indonesia kan negara agraria. Kita berdaulat atas tanah kita merdeka. Tanah itu sesuai dengan konstitusi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, apalagi petani. Petani kalau tidak ada tanah bukan petani. Dan keadilan, dari sudut pandang keadilan ya, keadilan bagi petani adalah ketika mendapatkan pengakuan dari negara atas tanah pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kalau kemudian negara atas kepentingan pembangunan nasional mau merampas itu, kan kontradiktif dong dengan semangat land reform, dengan pikiran-pikiran founding father bangsa ini. Negara tidak bisa hidup tanpa rakyat, rakyat bisa hidup tanpa negara. Artinya itu menjadi semangat petani untuk terus melakukan perjuangan di tanah Kalase 2 karena lahan tersebut ya saya pikir cukup produktif atau produktif seperti awal yang akan bilang tadi, kurang doanya mau timbul, koin tidak mau bertumbuh, koin yang mau bertumbuh. Berarti di sana punya ruang yang cukup baik atau cukup bagus untuk masyarakat sekitar. Ya mungkin dengan profesi tersebut, karena kan banyak ya Kang ini orang melihat petani hanya sebagai bawaan atau kultur orang hidup jadi petani, tapi tidak tahu bahwa petani ini adalah profesi sebenarnya. Begitu. Iya. Kalau profesi manusia pertama di dunia ini ya petani dan nelayan. Belum ada pegawai negeri. Profesi manusia pertama dalam peradaban dunia ini petani dan nelayan. Dan petani dan nelayan itu karena menggunakan alam sebagai media. Iya. Kita hidup bersama-sama dengan alam. Bukan kita hidup menguasai alam, tapi kita hidup bersama-sama dengan alam. Jadi petani ya pejabat tidak bisa makan kalau ada petani. Ya, iyo, petani bisa makan tanpa pejabat. Tanpa pejabat, ya benar. Jadi petani tanam, petani makan, boleh. Boleh. Tapi kalau pejabat butuh petani, butuh nelayan untuk makan. Ya, bukan untuk membeli. Ya, tapi untuk makan, karena semua sumbernya dari, yaitu tadi nelayan dengan petani. Coba kalau nyari nelayan dan petani, nah makan apa? Makan puji. Jadi itulah ya Kang yang bagi saya juga. Proses pendidikan di Indonesia juga belum banyak mengeksplor soal profesi ini kayak petani nelayan. Bagi saya, menurut saya sepemikiran saya mulia jika Anda mengetahui profesi ini karena bisa banyak belajar bagaimana ikan yang hadir di piring Anda. Maksudnya ikan yang sampai di piring, prosesnya itu dari mana sebenarnya? Kan orang nggak berpikir sampai situ. Yang berduit dia tahu dia beli dapat. Ya beli dapat ikan. Di piring. Iya. Apa yang kira-kira setelah ini akan dilakukan? Upaya misalnya, ya kan punya ide apa nih untuk perjuangan ini ke depan? Saya berjuang bukan untuk, ini saya kutip juga sih dari Mahatma Gandhi. Saya berjuang bukan untuk merdeka, bukan untuk menang. Tapi saya berjuang supaya masyarakat itu sadar dan siap merdeka atau kalah gitu. Menang atau kalah, ini kesiapan itu yang saya berusaha.
supaya kemudian eksistensinya, pandangannya tentang memperjuangkan hak asasi, memperjuangkan ruang hidup itu tidak bisa kemudian dipropaganda, kemudian difragmentasi oleh mereka yang punya kepentingan pribadi. Dan sebagai pemegang kedaulatan, kita bisa menunjukkan taring kita loh. Kamu itu berkuasa 5 tahun, kami ini selama-lamanya. Rakyat berkuasa selama-lamanya, seumur bangsa ini, seumur negara ini. Pemerintah penguasa umurmu 5 tahun. Jadi kita tunjukkan bahwa kita berkuasa, kita berdaulat atas tanah, kita berdaulat atas pendidikan, kita berdaulat atas segala sesuatu yang sudah diproklamasikan dalam kemerdekaan. Maka dalam TAP MPR itu banyak sudah dicatat itu. Artinya ini juga menjadi semangat juang dari warga petani untuk terus berkelanjutan lah perjuangan ini dan tidak akan berhenti ya Kang ya? Iya, tapi juga di balik itu kita butuh juga tetap teman-teman yang lain yang mungkin sudah sekian lama berjibaku dalam dunia aktivisme, memperjuangkan hak-hak orang, supaya kemudian bisa lebih dekat lagi dengan akar rumput, lebih dekat lagi dengan para korban. Artinya tidak juga bermain di luar atau bergerak di luar orang yang ternyata yang merasakan ini. Kan ada kan yang begitu kira-kira lah ya kan. Ada yang dia bicara soalnya, tapi untuk dekat atau turun langsung atau mungkin berdiskusi kan jarang ya. Itu mungkin jadi apa ya, jadi semacam apalah preambul atau semacam kode untuk kawan-kawan yang lain untuk bisa sama-sama lah kita dari bawah, sama-sama lah kita berjuang bersama, karena Kalse 2 tidak akan pernah berhenti berjuang. Iya. Kalse 2 akan terus berjalan, berkelanjutan, dan itu dipastikan oleh oma-oma tadi dan opa-opa tadi. Kira-kira begitu ya Kang ya? Ya, begitu. Nah baik ya Kang, tadi sudah banyak yang diuraikan, termasuk dengan berbagai upaya-upaya histori dari kawan-kawan petani di Kalse 2. Nah, tentu ada semacam tuntutan yang kira-kira itu menjadi acuan bagi atau tolak ukur bagi kawan-kawan petani agar bisa kembali atau tetap mempertahankan ruang tanah tersebut ya Kang. Kira-kira bisa dipertegas untuk tuntutan tersebut dari kawan-kawan petani dan apalah yang bisa disampaikan? Ya, tuntutan lucu sih sebenarnya, pemegang kedaulatan menuntut gitu. Tapi karena ini negara Konoha. Negara Konoha. Konoha. Oke, kita menuntut negara kapasitasnya sebagai representatif dari pemegang kedaulatan rakyat. Ya, yang kita tuntut kewajiban negara ya memenuhi hak asasi masyarakat. Apa itu hak asasi masyarakat? Iya, kebebasan, kemerdekaan, baik itu ekspresi, kemerdekaan secara kebebasan, secara finansial ya. Tapi dalam case atau isu konflik agraria Kalse ya tentunya tuntutan kami ya negara mengakui pengakuan dari negara atas hak atas tanah untuk petani Kalse 2. Bahkan ini tinggal sisa Lepan. Bukan semua bukan lagi yang tadi dari 300, 250 sampai ini. Ini sekitar 90-an sih, 96 kalau tidak salah secara data yang kita ukuran yang kita track secara GPS ya. Itu sekitar 90-an hektar yang tersisa dari ratusan kakak. Tapi yang kami catat juga sekitar 80 atau 90-an kurang lebih itu yang memang masih mengelola dan bertahan di tanah yang berkonflik sekarang ini. Jadi tuntutannya agar tetap diberikan hak-hak warga petani agar bisa tetap mengelola ladang pertanian, dan juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan atau apapun itu harus didialog atau didiskusikan kemudian dengan kawan-kawan petani tentunya, karena
berkaca dari beberapa peristiwa itu karena tidak adanya komunikasi dan juga tidak adanya semacam menjadi problem utama sehingga terjadi konflik di kelas C2. Nah, tidak hanya kelas C2 tentunya, masih banyak juga kawan-kawan yang berjuang. Ada yang di Manado Utara, ada yang di Kalelonde, ada juga di Makawide, dan beberapa daerah yang tentunya di sana juga sedang memperjuangkan hak-haknya sama seperti petani kelas C2. Nah, itulah tadi perbincangan kita dengan ya Kang Refli. Ya Kang, terima kasih atas waktunya. Bung Opan. Sudah banyak sharing soal hal-hal baru yang ada di kelas C2 dan juga perjuangan yang tanpa henti tentunya. Dan ini menjadi motivasi, semangat dan juga informasi bagi kita semua untuk sama-sama dengan informasi ini kita lebih banyak menggali pengetahuan terkait orang-orang yang sedang berjuang, masyarakat bawah yang sedang berjuang, bersama-sama mereka turun ke bawah dan juga merangkul, berdiskusi dan berdialog sehingga apa yang menjadi keresahan dan juga masalah yang mereka hadapi bisa kita barengi bersama dengan gerakan-gerakan atau dengan juga ruang-ruang diskusi yang bisa kita ciptakan bersama dengan masyarakat tentunya. Dan pada malam hari ini kita akan undur diri. Terima kasih atas waktunya Bang, ya Kang Refli, dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kita undur diri dari Manadoku Studio. Jadi untuk teman-teman yang mau foto, mau buat video, buat foto, bisa langsung sama-sama ke Manadoku Studio di Kleak tepatnya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kru yang bertugas di belakang. Terima kasih semua, semoga sehat-sehat semua dan woi, semuanya harus tahu